kepada kalian. Silakan menjadi kaya raya, tetapi jangan gunakan kekuasaan untuk memperkaya diri dan kelompok kalian. Silakan untuk kaya raya, tetapi jangan hanya 4 orang di Republik ini yang kekayaannya sama dengan 100 juta rakyat. Ini keterlaluan, dan keterlaluan itu adalah ketidakadilan. Dan ketidakadilan yang dibiarkan membuat Tuhan murka. Kita pernah memulai politik dari Solo dan kita bisa akhiri juga dari Solo. Kita pernah mengirim seseorang dari Solo dan kita bisa paksa dia panggil pulang dari Solo. Kan itu jalan pikiran akal sehatnya begitu. Indonesia bubar bukan karena perbuatan para pengkhianatnya, tetapi karena mereka yang diam saja menyaksikannya. Apakah itu kata Panglima Besar Jenderal Sudirman? Bukan, saya nggak pernah baca Jenderal Sudirman bilang itu. Pasti dari Panglima Besar Robin Hood, Woodrick. Tapi orang akan kritik, kok palsuin? Kita tafsirkan bahwa bahkan Jenderal Sudirman akan setuju perkataan itu. Nggak mungkin Jenderal Sudirman abai dengan pengkhianatan. Saya tahu ini bakal diolok-olok nanti. Plagiat, oh bukan soal plagiat. Kita punya imajinasi bahwa kita panggil para pendiri bangsa ini untuk menyetujui pikiran hari ini. Kan itu dasarnya. Anda boleh taruh apa aja dan pastikan bahwa pasti juga disetujui oleh Muhammad Nasir, Muhammad Hatta pasti setuju. Kita bisa ganti-ganti wajah Sudirman, Hatta, Syahrir, Natsir. Karena mereka tersiksa di alam baka sana melihat bangsa ini diporak-porandakan oleh oligarki. Padamu pahlawan kami mengadu. Tapi aduan itu bisa ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Kan kurang ajar namanya. Jadi apa yang mesti kita lakukan sekarang? Kita akan pastikan bahwa kalau 20% sebagai peralatan pertama untuk membersihkan politik adalah 0% kan. Kalau itu ditolak, maka betul bahwa kita semua akan jadi anggota P3. Partai People Power. Itu dasar berpikirnya. Jadi teman-teman, kita pastikan bahwa kehendak untuk melakukan perubahan harus dimulai dengan mendongkel batasan yang dibuat oleh elit, yaitu 20%. Baru kita uji pemimpin-pemimpin yang mampu untuk membaca kerutan rakyat. Itu syarat konstitusional pertama adalah 0% kan dulu, nihilkan dulu. Syarat kedua, kita uji calon-calon presiden ini. Ujiannya apa? Elektabilitas? Bukan. Elektabilitas itu mainannya oligarki. Kita uji pertama dengan prinsip etikabilitas. Etikability. Dia harus jujur, tidak pernah bohong. Kan itu etika kan? Pak Jokowi, ini mesti denger loh. Ini warning Pak Lanyala itu nggak main-main itu. Kalau sampai MK tidak mengabulkan gugatan DPD yang minta 0%, bubarkan MK. Ini ada P3 lagi. Oh bukan, sebelumnya Pak Mudrik. Lengserkan ya Pak ya. Saya sebetulnya agak takut-takut, tapi kalau rame-rame ya biarin dah. Tapi ingetin Pak Jokowi, sebelum terlambat, cepet-cepet bikin Perpu, Undang-Undang Pemilu 0%. Supaya adil, semua orang diberikan kesempatan. Kalau 20% saya juga setuju tuh. Buat apa lagi kita ikut pemilihan presiden? Hasilnya pasti sama juga. Enggak. Saya ikut P3 juga ya. Sama tadi partai, walaupun susah ngomong, Partai People Power saya ikut. Dan itu tuh LBP
Liga boykot pemilu. Udah, saya kira Pak, rakyat Indonesia nggak akan takut lagi. Ini sekarang di Solo ada Pak Jokowi aja kita berani ngomong kenceng begini. Ini pasti ada yang rekam Pak. Dia rekam nih, Pak Mudrik nih, biangnya nih katanya. Nggak ada yang takut, nggak ada yang takut. Apalagi, saya juga aneh. Tadi Pak Jumhur bilang sama saya sebelah, itu palanya lah berani sekali DPD. Kalau nggak dikabulkan, MK bubarkan. Banyak yang ikut Pak, pokoknya kita semua udah nyala. Saya betul-betul bersemangat betul, ternyata nggak semua rakyat diem itu takut. Cuma lagi nunggu. Siapa nih yang mulai? Kalau ini sekarang udah mulai nih. Iya, tapi belum kompak. Sekarang udah mulai kompak. Ya, ikut demo juga tuh di jalanan. Nah, itu Pak Taufik tuh. Ya. Hampir ditangkep, tapi lolos. Tapi di Jakarta masuk. Sekarang saya belum SP3, tapi betul-betul nggak ada rasa takut lagi. Karena ini temennya banyak. Lo berapa bulan? Gua 10 bulan. Wah, gua kalah dong. Jadi kita santai aja. Kenapa? Kita memperjuangkan kebenaran. Kita memperjuangkan keadilan. Dan wong ciliknya ada nih. Bolone wong cilik. Ini jangan sampai hilang. Pak Mudrik ini luar biasa. 25 tahun lalu itu galak juga presidennya. Tapi Pak Mudrik udah berani. Kalau sekarang sih, kalau menurut saya nggak galak ya. Sebab saya ketemu waktu beliau jadi wali kota, mau masuk Jakarta, saya sempat kongko dan saya sempat dukung. 2014, saya juga ikut dukung jadi presiden. Karenanya kalau jadi gubernur nggak leluasa. 2014 jadi presiden, 2019 saya bilang Kamsia Jokowi cukup 1 kali aja. Saya pindah ke Pak Prabowo. Tapi kalau sekarang udah nggak mau dukung orang dah. Saya mau dukung sistem rekrutmen calon presiden. Yaitu harus 0%. Nggak bisa. Kalau nggak 0%, masuk P3 dan LBP. Liga boykot pemilu. Sekarang menjadi satu. Keinginan saya seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke nanti, meskipun sekarang belum terwujud. Jadi teman-temanku, saudara-saudaraku, saya minta jangan kecil hati. Dengan situasi negara yang seperti ini, saya tidak perlu cerita panjang lebar. Yang jelas bisa menyengsarakan rakyat. Mau kita dibikin begitu terus? Saya rasa tidak. Oleh karenanya, saya mohon maaf sebelumnya. Suara saya memang gini Mas. Nggak ngerti di lapangan, nggak ngerti di ruangan, sama saja. Intinya saya mengajak, jangan hanya omdo, jangan hanya ribut, rame seperti pahlawan di medsos. Mari kita ikuti para teman-teman kita analisis yang menulis, ikuti. Sebaliknya kita juga harus ikuti teman-teman kita yang turun ke lapangan. Saudara, tanpa kita gerak, maka tidak akan ada perubahan. Percayalah ini, percayalah ini. Maka sisa hidup saya ini, saya siapkan untuk bersama-sama saudara-saudara sekalian. Kita lawan kedoliman. Kita lawan kedoliman.